Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pertemuan kita pada hari ini untuk penulisan ilmiah ya. Jadi kita akan fokus di pertemuan kali ini untuk bahas spesifik tentang NVivo. Kenapa ini harus kita bahas? Karena memang yang pertama adalah ini janji saya, memang ini harus sudah dibahas. Jadi NVivo ini adalah aplikasi yang akan kita pakai nanti ke depan untuk bantu kita banget. Karena kita nanti akan melakukan analisis deskriptif, analisis yang kualitatif, maka kita penting banget untuk bisa memakai software ini. Kenapa sih software ini harus dipakai gitu ya? Kenapa kita nggak, udahlah Pak, nggak usah ribet-ribet pakai software. Pakai software kan nanti jadinya prosesnya double. Kita masih harus belajar softwarenya dulu. Kemudian setelah bisa softwarenya nanti baru kita ngolah datanya gitu ya. Kita memanage data yang masukin data, kemudian melakukan analisis, query, dan segala macam. Jawabannya sih sebenarnya enggak ya. Jadi jawabannya sebenarnya belajar itu cuma satu kali untuk aplikasi ini. Dan karena aplikasi ini sebenarnya juga aplikasi yang nggak terlalu susah untuk dipelajari, maka eh apa ya? Maka bermanfaat banget buat kita ke depan nanti ketika kita bahkan sudah nggak ada di kampus, bahkan sudah nggak ada di dunia akademik gitu ya. Karena kita bisa cek nanti bahwa ini sebenarnya bukan aplikasi yang pure untuk akademik ya. Jadi ini emang untuk research in general. Jadi kalau kalian mau ngelakuin research pasar dan lain sebagainya, yang itu datanya kalian dapat dari data-data unstructured, data-data seperti interview, data-data seperti focus group discussion, kemudian kalian harus transcribe dan lain sebagainya. Ya aplikasi ini bakal bantu banget gitu ya. Bakal bantu banget buat kita untuk mastiin bahwa dari konten tersebut kita sudah bisa analisis dengan baik gitu ya. Dan analisis dengan rapi dan bisa mencari keterkaitan di antara kode-kode atau tema-tema yang ada di dalam situ. Jadi itu pentingnya kita untuk belajar aplikasi NVivo ini. Jadi jangan sampai ke skip ya. Kemudian nanti ketika misalnya di penelitian atau di tugas akhir kalian, memang nggak diwajibkan ya kalian harus menggunakan aplikasi NVivo atau aplikasi lainnya. Cuman nanti bakal kelihatan kok, dari hasilnya bakal kelihatan karena banyak sekali research-research yang tugas akhir dari kakak kelas kalian em, itu nggak menggambarkan analisis yang cukup kuat gitu ya. Jadi sekedar seperti cerita aja bahwa data yang saya dapatkan di lapangan seperti ini, bahwa prosesnya seperti ini dan sudah gitu ya. Nah itu artinya analisnya nggak dalam, eh, nggak rigorous ya. Jadi nggak cukup bisa diandalin gitu ya. Jadi hasilnya pun juga kurang baik gitu ya. Nah makanya kalian sebagai generasi-generasi yang baru yang lebih melek dengan data, kita harus lebih bisa untuk belajar ngolah data itu dengan lebih baik. Jadi kayak gitu ya kira-kira. Oke, seperti biasanya ya, jangan ke-skip untuk melakukan presensi. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan langsung di grup WhatsApp atau di komen di bawah dan belajar sendiri ya. Khusus untuk yang ini lebih ke praktek ya, karena nanti ini emang harus dilakukan dengan latihan gitu. Kalau misalnya kalian cuma nonton aja, nggak akan bisa gitu ya. Jadi ini harus dengan latihan, kalian harus nyoba-nyoba sendiri gitu. Sebagai gambaran di awal, aplikasi ini memang nanti akan banyak sekali fiturnya ya. Sebenarnya akan banyak fiturnya karena fitur yang lengkap itu akan bantu researcher buat mengolah data dengan lebih baik gitu ya. Jadi untuk memanage data dengan lebih baik juga gitu, mencari keterkaitannya, query dan lain sebagainya. Cuman bukan berarti kalian wajib nanti juga melakukan semua itu ya, pakai semua fitur itu enggak gitu. Jadi nanti fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan kalian aja yang seperti apa itu yang dipakai gitu. Jadi kalian mungkin ada beberapa fitur nanti yang cukup sekedar tahu aja, oh ini buat ini buat ini gitu. Jadi in case di masa depan nanti beberapa waktu mendatang kalian bakal butuhin fitur itu, kalian bisa pakainya gitu ya. Jadi nggak perlu belajar lagi, nggak perlu bertanya-tanya apakah kira-kira di NVivo bisa nggak ya dilakuin gitu. Jadi kayak gitu ya kira-kira ya. Jadi ini adalah tentang NVivo. What is NVivo? NVivo ini jadi kayak nama jenis data ya, NVivo ya. Jadi udah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang NVivo. Cuman ini adalah nama aplikasi gitu ya, nama aplikasi komputer. Jadi
NVivo ini adalah salah satu bagian dari salah satu jenis dari Kakdas ya. Kalau kita um, apa namanya di pertemuan yang sebelumnya QA CDAS ya, Kakdas. Jadi ini adalah software yang akan membantu kita untuk mengolah data kualitatif gitu ya. Jadi kualitatif research software atau processing unstructured data gitu ya. Jadi kita memproses data-data yang unstructured. Data yang unstructured seperti apa? Udah jelas ya, udah clear, kita udah paham tentang hal itu. Ya salah satunya seperti tadi saya sebutin, data dari hasil interview, data dari hasil questionnaire yang open ended question ya. Jadi yang open ended mereka bisa nulis satu paragraf misalnya, terserah mereka gitu ya. Yang bukan pilihan yang udah kita tetapin, yang bukan close ended question gitu. Jadi data-data yang seperti itu kita nggak bisa ngolahnya secara langsung gitu ya. Jadi ngolahnya langsung data-data yang respon yang open ended tadi misalnya. Oke, memang masuk ke kita berupa digital gitu ya. Misalnya kita buat formnya Google Form dan segala macam, masuk di kita sebenarnya digital gitu ya. Datanya udah digital, cuman bisa kita apain? Nggak bisa kita apa-apain sebelum kita memang benar-benar cek konten yang mereka tulis gitu ya. Jadi kita nggak akan ngerti sebenarnya satu paragraf yang mereka tulis itu isinya tentang apa, kecuali kita ngecek, kecuali kita baca gitu ya. Nah, ketika kita udah baca pun, kita nanti untuk dapat ini termasuk apa namanya jenis yang apa, kemudian temanya apa gitu nanti kita juga akan masih bingung gitu ya kalau misalnya kita melakukan itu secara manual gitu. Makanya kita butuh banget untuk pakai aplikasi jenis NVivo ini gitu ya. Kemudian yang kedua, NVivo ini juga kita pakai untuk nge-import, artinya kita masukin data-data, kemudian nyimpen data di situ juga gitu ya. Jadi within one research, kalau misalnya kita researchnya itu tentang sesuatu misalnya yang saya contohkan nanti mungkin adalah solo city branding gitu ya. Kita ngomong tentang solo city branding, semua bahan-bahan, semua resources yang berhubungan dengan city branding tadi, data-data yang unstructured tadi kita kumpulin jadi satu project gitu ya. Jadi satu project di NVivo. Jadinya nggak berserakan datanya. Akhirnya ketika data itu terkumpul semua di NVivo, kita bisa mencari keterkaitan antara node satu dengan node yang lain ya. Jadi antara tema satu dengan tema yang lain itu kita bisa nyari dengan dibantu sistem gitu ya. Dengan dibantu sistem kita bisa nyari dengan lebih mudah gitu. Jadi itu salah satunya fungsinya juga. Kemudian kita melakukan query data. Query data ini analisis lebih lanjut ya dengan kriteria-kriteria tertentu. Kita mau nyari apanya, keterkaitannya dan lain sebagainya. Dan itu sama sih dengan data analisis ya. Kita analisis lebih lanjut tentang data yang udah kita kumpulin tadi. Jadi pretty much ini apa ya? Ini mengakomodasi kepentingan researcher dari sejak awal dia pengumpulan data sampai dengan data analisis gitu ya. Jadi bukan lumayan ya. Jadi emang ini aplikasi yang cukup powerful gitu ya. Dan dengan adanya semua data kita import dan kita store di NVivo ini, kita jadi lebih ngerasa bahwa research kita emang lebih terstruktur ya. Oke, datanya memang unstructured gitu. Cuman research kita terstruktur, research kita lebih rapi, lebih gampang dicari dan lain sebagainya. Oke, kemudian kegunaannya NVivo. Kegunaan NVivo itu apa aja gitu ya, yang ngetes teori gitu ya. Kalau misalnya kita emang ada teori something yang perlu kita tes, kemudian import data itu tadi udah disebutin, identify trends gitu ya. Kita ngelihat trendsnya, misalnya kita dapat data dari time frame tertentu gitu ya, dari misalnya dari tahun 2000 sampai 2020 gitu terkait dengan sesuatu gitu ya, terkait dengan sesuatu apakah tentang iklan dan lain sebagainya, apakah persepsi masyarakat tentang iklan sesuatu dan lain sebagainya. Kita kita mempelajari trennya itu juga bisa. Kemudian cross examine information juga bisa ya. Jadi apakah informasi yang kita dapat dari salah satu sumber data dari source tertentu itu hand in hand ya sama
source yang lain gitu. Apakah data yang dari sumber A ini itu dikonfirmasi oleh data B atau enggak, justru berlawanan gitu. Nah, itu kita bisa tahu juga dari sini gitu ya. Dan sekali lagi ini data unstructured ya, ini data unstructured jadi bukan data yang structured. Jadi nggak segampang, nggak straightforward sebenarnya, nggak selangsung data yang structured gitu ya. Kalau misalnya data structured, kita dapat data yang hari ini, langsung kita lakukan analisisnya secara langsung bisa gitu ya, karena memang datanya sudah terstruktur gitu kan. Variabel-variabel yang mau kita ukur, kita bandingin segala macam, kita udah ngerti. Sedangkan kalau di sini di data yang unstructured itu kita masih belum. Jadi makanya perlu kita structured kan ya, walaupun nggak terstructured itu. Kemudian siapa aja sih yang bisa pakai NVivo ini gitu ya. Jadi saya udah sebutin tadi ya. Jadi sebenarnya setiap orang ya, nggak cuman yang ada di dunia akademik ya. Jadi nggak cuman dosen, nggak cuman peneliti, nggak cuman mahasiswa aja, tapi juga orang-orang di luar sana gitu ya. Orang-orang di luar sana termasuk government, pemerintah ya, pemerintah juga perlu, terutama pemerintah yang emang ngumpulin riset-riset tertentu yang sifatnya dari data-data unstructured. Kemudian health juga jelas juga dibutuhkan ya, misalnya di dunia medis, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Mereka ngumpulin persepsi tentang vaksin atau ngumpulin efektivitas vaksin di daerah tertentu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian commercial researchers, nah ini juga kalian di masa depan ya. Jadi kalian beberapa tahun lagi kalian ketika memasuki dunia komersial, dunia industri, kalian at some point ya bakal harus ngelakuin market research ya. Yang mana market research ini seperti kita tahu nggak melulu kuantitatif ya, nggak melulu kita bikin kuesioner gitu kan. Bisa jadi untuk preliminary studies, untuk apa ya, tujuan, kalau untuk tujuan, untuk langkah-langkah awal ketika kita melakukan research, kita pengen ngedapat gambaran tentang researchnya dulu gitu ya. Gambaran tentang research, apakah kira-kira memang concern tertentu atau hal-hal tertentu itu memang layak untuk di research misalnya gitu ya. Jadi kita nggak ngerti misalnya poin-poin apa aja ketika misalnya nanti kita melakukan research dengan data yang terstruktur, dengan kuesioner, kira-kira poin apa aja yang akan ada pada pilihan-pilihan di kuesioner tersebut gitu. Kita kan biasanya nggak ngerti ya. Kalau misalnya ada penelitian lain yang udah ngelakuin tentang itu, ya kita tinggal pakai saja kalau itu relevan gitu ya. Cuman kalau memang nggak ada, ya kita pakai aja preliminary research ya. Jadi kita kumpulin orang misalnya mungkin bisa dengan um, apa namanya, dengan focus group discussion atau dengan interview langsung juga nggak masalah gitu, atau dengan unstructured questionnaire ya juga bisa. Jadi dari situ nanti kita dapat gambaran tentang apa aja sih faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan atau kita masukkan ke dalam form questionnaire yang structured yang akan kita buat di waktu mendatang gitu ya, di tahap berikutnya. Jadi itu yang dimaksud di sini gitu ya. Dan banyak lagi ya, banyak sekali macamnya. Itu. Jadi siapa aja yang bisa pakai, banyak banget ya. Hampir ya setiap orang sebenarnya berhak dan bisa pakai sebenarnya ketika mereka harus deal with unstructured data ya. Jadi siapapun bisa pakai ini. Nah, ini yang sering kita temuin di lapangan, bahwa data yang nggak terstruktur ini seringkali tidak dianalisis dengan baik gitu ya, tidak diolah dengan baik gitu. Jadi seolah-olah ada pendapat dari salah satu responden tertentu atau dari interviewee tertentu itu yang kita jadikan justifikasi atas sesuatu yang lagi kita teliti gitu ya. Padahal bisa jadi itu belum terkonfirmasi ya. Seperti tadi misalnya kita harus cross examine sama data-data yang lain dan lain sebagainya gitu. Jadi seringkali terutama di penelitian itu terlalu mudah dijustifikasi ya, dijustifikasi bahwa dari hasil interview X ini didapatkan hasil seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal data itu sebenarnya nggak diolah gitu ya.
Jadi disajikan as it is gitu ya. Jadi ya gitu aja gitu. Jadi jangan sampai itu dilakukan ya. Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang gimana sih sebenarnya caranya pakai Envivo ini ya? Langkah-langkahnya apa aja sebenarnya? Sorry, yang di sini belum langkah-langkahnya sih. Kalau yang ini bagaimana orang-orang tersebut, bagaimana orang-orang yang bisa pakai Envivo ya termasuk kita itu bisa pakai Envivo-nya gitu ya. Bisa dipakai buat apa gitu. Yang pertama adalah make observations and gather evidence ya. Jadi observation and gather evidence. Jadi ketika kita melakukan observasi, maka kita harus ada buktinya kan, ada buktinya gitu kan. Jadi nggak sekedar observasi langsung kita tulis hasilnya di paperwork kita ya. Jadi nggak langsung ditulis di paper kita atau TA kita dan segala macam gitu kan. Dari observasi itu apa yang kita dapetin atau evidence-nya berupa kayak gimana gitu. Kita bisa masukin itu semuanya ke Envivo ini gitu ya. Jadi kita jelas nanti observasi yang tanggal sekian jam sekian itu di mana tempatnya dan segala macam. Kemudian evidence-nya apa dan segala macam gitu ya. Ada reportnya di situ segala macam itu kita masukkan di aplikasi gitu ya. Jadi kita nanti juga lebih rapi juga. Kemarin udah melakukan observasi apa aja, di mana aja, dan lalu kita bisa analisis dari situ gitu kan. Tinggal lebih lanjut. Kemudian kita juga learn about customers and preferences. Ini umum sekali ya kalau di marketing ya kita seringkali emang ngelakuin ini gitu ya. Customers, kemudian preferensi mereka, kemudian intention mereka, mungkin ketika misalnya ada produk tertentu, mereka mau beli atau enggak, atau mungkin kemudian fitur-fitur tertentu atau atribut-atribut tertentu yang men-trigger niat mereka untuk beli gitu ya, apa aja kira-kira dan segala macam gitu ya. Dunia customers ini luas dan kompleks ya. Jadi banyak banget yang bisa didapatkan insight-nya dari sini. Kemudian identify areas of needed improvement gitu ya. Jadi di area-area tertentu, di bidang-bidang tertentu atau di organisasi tertentu yang memerlukan perbaikan. Nah, ini biasanya kan kalau di TA biasanya ini bakal nyambung dengan saran gitu ya, dengan saran. Cuman seringkali saran itu nggak nyambung sama penelitiannya gitu ya, sama sama inti dari penelitian itu sendiri, sama research question-nya nggak nyambung gitu. Jadi research question-nya tentang apa, tiba-tiba sarannya tentang yang lain gitu. Nah, gimana sebenarnya buat mereka inline gitu ya antara research question-nya dengan sarannya gitu. Jadi kita harusnya ngerti kalau misalnya ada permasalahan apa yang dari research question itu core problemnya dari mana, kemudian apa yang kita sarankan ya harusnya nyambung ya, connect sama core problem tadi itu gitu. Jangan sampai keluar yang lain-lain gitu kan, yang keluar di saran itu. Jadi nggak pernah dibahas sebelumnya di bagian-bagian sebelumnya tiba-tiba keluar di saran, ini berapa kali terjadi ya. Jadi dan itu uh, nggak baik ya. Jadi harus harus dihindari praktek yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah analyze data to customize marketing campaign. Saya kira ini hubungannya dengan marketing jelas ya. Jadi kalau kita memang mau melakukan campaign kita buat marketing project ya yang hubungannya dengan campaign, brand activation dan lain sebagainya. Kita harus berangkat juga dari data yang ada di lapangan gitu ya. Jadi kita harus ngerti ketika misalnya kita mau campaign itu target kita siapa kan gitu. Target kita siapa, kemudian preferensi mereka dalam mengkonsumsi media seperti apa, dalam mengkonsumsi informasi seperti apa. Apakah mereka penonton televisi dan sinetron, ataukah mereka penonton drama Korea, ataukah mereka penonton YouTube, ataukah mereka orang yang suka datang ke konser dan lain sebagainya. Itu kita harus ngerti gitu ya, harus ngerti the way our customers collect informations gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah paham tentang hal itu, di segmen yang kita udah pas, kita ngerti preferensi mereka terhadap cara mereka untuk mengkonsumsi informasi, maka itu akan lebih pas gitu ya. Jadi
kalau misal ke orang-orang yang suka nonton konser dangdut gitu ya, suka orang yang emang segmen kita mau membidik orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi orang yang suka musik dangdut gitu ya. Kita dari penelitian sebelum-sebelumnya mungkin kita udah dapat bahwa mostly dari customer kita adalah peminat musik dangdut dan suka banget kalau misalnya ada konser musik dangdut mereka datang gitu ya. Nah, itu harus kita akomodasi dengan baik gitu kan. Oke, berarti campaign kita kemungkinan akan lewat channel ini gitu ya, akan lewat channel brand activation di konser-konser gitu misalnya bisa jadi, atau kita yang organize konser sendiri dan segala macam gitu. Jadi jangan sampai meleset ketika misalnya customer kita seperti itu, kemudian kita masuk iklannya di iklan di sela-sela mungkin di TV, di beberapa saluran televisi ya, di sela-sela drama Korea gitu ya. Jadinya mungkin nggak nyambung. Jadi customer yang dibidik akhirnya nggak dapat informasinya karena memang tadi salah medianya. Jadi itu salah satu tujuannya ya. Nah ini bisa kita lakukan eh mungkin nggak selalu seperti tadi ya, seperti tadi dengan segmen customer yang seperti saya sebutin tadi, peminat musik dangdut dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan data collection berupa data data apa namanya kuantitatif itu maka mungkin juga cukup challenging gitu ya karena mereka mungkin juga nggak terbiasa dengan ngisi kuesioner dan lain sebagainya gitu. Maka kita masih bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kualitatif gitu ya. Pendekatan secara mereka ke ya udah kita interview aja langsung satu dua orang sorry ya beberapa orang ya berapa puluh orang kita interview gitu kan, kita interview gimana kira-kira mereka preferensinya dan segala macam, kita hubungin sama hobi mereka misalnya, sama kebiasaan di masyarakat dan lain sebagainya, banyak hal, banyak variabel yang kita bisa pertimbangkan di sini. Nah variabel-variabel yang lain-lain tadi yang di luar penelitian itu juga bisa kita masukkan ke aplikasi NVivo gitu ya. Jadi aplikasi NVivo ini cukup powerful gitu ya untuk kita, apalagi cuman untuk kita untuk melakukan penelitian yang sifatnya tugas akhir gitu ya. Saya kira ini lebih dari powerful sih. Oke, kemudian yang berikutnya adalah basic terms ya. Basic terms di NVivo ini saya kira sih nggak cuma di NVivo ya. Ini cukup berlaku juga di luaran. Jadi yang pertama adalah sources ya, documents and surveys. Jadi sources ini ya tadi ya berupa teks, bisa berupa video, bisa dan segala macam gitu ya. Jadi dari sumber-sumber mana aja data itu kita dapatin. Jadi misalnya observation tadi berupa video datanya gitu kan. Mungkin ada berupa file-file PDF dan lain sebagainya atau dari eh, trans transkrip wawancara, transkrip fokus group discussion dan lain sebagainya itu bisa bisa kita masukkan gitu ya. Dan itu yang kita sebut sources gitu. Kemudian yang kedua ada namanya coding gitu ya. Coding ini udah pernah kita bahas ya sebelumnya. Jadi coding ini gathering data by topic, theme, or case gitu ya. Um, jadi di sini kita ngumpulin topiknya apa, temanya apa, atau case-nya apa gitu ya. Jadi saya kira clear ya. Jadi misalnya kita dapat suatu paragraf tertentu, suatu paragraf ini ngomongin tentang apa sih kira-kira gitu ya. Ngomongin tentang apanya. Kemudian notes. Notes ini containers for coding by theme, topic, etc. gitu ya. Jadi ini gabungannya. Jadi gabungannya antara dari coding tadi gitu. Kira-kira coding yang banyak bermacam-macam tadi itu kalau kita satu tema tertentu, kalau kita kategorikan di tema-tema tertentu, itu tema-tema yang keluar apa aja sih kira-kira? Itu namanya notes. Kemudian yang berikutnya adalah cases ya. Kalau cases ini container for coding representing units of observation. Unit of observation itu bisa manusia, bisa ya case-case tertentu ya. Kalau di sini emang lebih lebih reverse ke case-nya. Kemudian yang terakhir adalah case classification ini. Tadi yang saya sebutin bahwa ini ada klasifikasi tertentu yang sebenarnya nggak langsung kita dapetin dari penelitian ketika di lapangan gitu ya. Jadi misalnya data-data tambahan seperti tadi misalnya jadi dari demografi, data-data demografi, kemudian data-data tadi kultur masyarakat dan lain sebagainya yang kita dapatkan dari referensi lain itu kita bisa masukkan gitu ya. Jadi nanti ini bisa kita konekin sama data-data kita yang ada di atas tadi gitu. Jadi basically cuman itu aja ya kalau untuk
terms-nya karena ini kan yang basic ya. Jadi di dalam aplikasinya nanti bakal banyak banget nggak sih ya, banyak banyak istilah-istilah yang baru, istilah yang mungkin spesifik di data kualitatif atau mungkin spesifik di NVivo-nya sendiri. Cuman sekali lagi nggak semuanya bakal bakal perlu dipakai ya. Cuman cukup tahu aja sih gitu bahwa ada fitur seperti ini fungsinya buat apa dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Oke, saya kira itu. Kemudian yang perlu diingat adalah bahwa kualitatif analisis itu iteratif ya sifatnya. Jadi iteration, jadi muter-muter terus sebenarnya. Jadi bolak-balik. Jadi balik lagi ke data collection lagi, data analisis lagi dan lain sebagainya. Makanya kita perlu untuk melakukan data analisis ini langsung ya. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan input data ke aplikasi NVivo, kita bisa melakukan data analisis secara langsung gitu ya. Dan nanti hasilnya ini bakal bisa ngebantu kita untuk ngarahin kita ke step-step data collection berikutnya gitu ya. Jadi setiap step dari kualitatif data collection analysis ini tuh bakal nge-refine ya, sebenarnya nge-refine apa yang bakal kita cari, apa yang bakal kita analisis ke depannya gitu ya. Jadi makanya jangan ngumpulin data banyak dulu baru nanti kita masukin ke NVivo. Jangan seperti itu ya. Jadi kita dapat data sedikit udah langsung dimasukin aja. Langsung dicicil gitu ya. Jadi itu yang tujuan pertama. Yang tujuan kedua agar nggak berat ya. Kalau misalnya kita kumpulin data misalnya dari kita melakukan interview misalnya ke 25 orang gitu ya. Jadi bayangin bebannya kita kalau misalnya harus melakukan transkrip dari interview tadi itu dalam satu waktu tertentu gitu ya. 25 itu at once gitu. Langsung kita transkrip semuanya gitu. Itu berat banget, pasti berat banget. Kalau misalnya satu-satu pasti nggak bakal berat gitu ya. Ya nggak bakal ringan juga, cuman nggak seberat kalau 25 langsung ya. Oke, kemudian yang terakhir mungkin adalah introduction to NVivo 10 user interface ya. Jadi user interface-nya kita cek sedikit ya. Kita masuk ke aplikasinya sebentar buat ngasih gambaran buat kalian buat ngerti apa aja sih yang ada di dalam aplikasi NVivo itu. Kira-kira kita mulai dari mana, bagian-bagiannya apa aja dan segala macam. Nah, sebelumnya dengan link yang udah dibagiin di installer NVivo 10 ya. Kita pakai NVivo 10 karena NVivo 11 dan 12 belum bisa kita pakai. Jadi kita pakainya NVivo 10 dari link yang udah saya bagikan di grup WhatsApp. Jadi kalian coba install dari situ dan nanti kita akan langsung praktek dari situ. Kalau kalian misalnya ngikutin, kalian coba-coba sendiri juga boleh gitu ya. Oke, itu kita lanjutin ke aplikasinya. Jadi aplikasinya NVivo 10 ini ya, NVivo 10 kalau ini tempat saya. NVivo 10 kebetulan udah buka ya. Oke, kita tunggu ya. Ini dia aplikasinya NVivo 10. Oke, tampilan awal dari aplikasi NVivo 10 adalah seperti ini ya. Jadi tampilan awalnya akan seperti ini. Di dalamnya akan ada banyak informasi nih ya. Kalau yang di community ini yang online ya. Jadi online, cuman enggak, yang ini enggak online, udah obsolete banget ya, 2017. Jadi kalau misalnya kita udah pernah buka project tertentu dari NVivo ini, di NVivo ini kita akan disajikan di sini ya, recent projects gitu ya. Jadi saya yang pernah pakai di sini adalah Solo City Branding dan lain sebagainya. Kemudian environmental change down east gitu juga sudah pernah saya buka gitu ya. Jadi ini mempercepat kita untuk kita buka aplikasi buka projectnya yang kita barusan ngerjain gitu ya, yang kemarin udah kita buka atau tadi kita buka gitu, jadi cepat. Saya kira ini sih fitur-fitur yang kayak di Microsoft Office ya. Kemudian ini kalau new project, open project, kalau kita mau buka project yang udah ada, kemudian help saya kira jarang dipakai.
Di atas ini menunya sama kayak Microsoft Word atau Excel ya. Jadi sama file di sini umum aja, file home yang seperti ini. Sorry, ini saya bukain dulu aja salah satu sampel projectnya. Jadi aplikasi NVivo 10 ini sudah ada salah satu sampel projectnya. Kalian bisa ambil langsung di foldernya ya. Di foldernya ketika kalian instalasi, itu nama projectnya adalah Environmental Change Down East gitu. Oops. Ini lagi saya buka ya, sorry. Jadi ternyata lagi saya buka di sini. Jadi ini saya buka aja. Jadi kalau misalnya kita klik yang tadi, itu bakal kebuka kayak gini ya. Bakal kebuka yang sorry. Jadi bakal kebuka sampel project tadi itu. Sampel projectnya kebuka, kita bisa lihat home di sini ya. Home itu di sini yang general-general aja, kemudian create. Kalau kita misalnya mau create data baru langsung di aplikasi NVivo. Kemudian external data, kalau misalnya kita mau ngimport data di NVivo 11 sama 12 kalau nggak salah, itu external data ini udah diganti dengan import kalau nggak salah istilahnya. Misalnya kalian pakai yang 11 atau 12, istilahnya udah ganti itu. Kemudian analyze gitu ya. Analyze ini untuk analisis datanya. Kemudian query ini untuk mencari tadi ya, seperti keterkaitan, kita bandingin dan lain sebagainya. Kemudian ada explore di sini kalau misalnya kita mau buat chart, kemudian cluster analysis gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian layout ini cuman untuk layouting ya, untuk tampilannya kita ngesetnya dari situ. Dan view itu adalah view aplikasinya ya, bagaimana aplikasi ini ditampilin itu bisa kita edit-edit gitu. Jadi basically cuman itu aja ya yang untuk di bagian atas ini, untuk di ribbon bagian atas ini. Jadi menu-menunya secara umum cuman itu aja. Jadi create kalau kita mau buat data sendiri, sekali lagi external data kalau untuk import ini untuk analisis, query kemudian explore datanya. Untuk buat tadi ya seperti misalnya apa namanya chart, kemudian cluster analysis dan lain-lain, layout dan view gitu. Nah kemudian di sini juga kita akan dapetin ya di bagian sidebar di sebelah kiri ini akan ada sidebar sources, notes, classification, collection, queries, reports, model, folders gitu ya. Jadi ini kan tadi basic terms yang udah kita pelajarin tadi ya. Ini adalah basic terms yang udah kita pelajarin tadi dari mulai sources itu kalau misalnya kita klik sources, nah ini akan muncul sources di sini ya. Sources itu internals, kemudian externals, kemudian kalau misalnya ini dari literatur dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya kita klik ya seperti ini yang udah dimasukin ya. Jadi ini memang sorry. Jadi ini emang data sampel yang udah dibuat atau diimpor oleh yang buat sampelnya ya. Jadi kalau punya kita sih pasti masih kosong semuanya ya. Jadi nanti setidaknya kita punya gambaran bahwa data yang akan kita masukkan nanti akan jadinya seperti ini. Kemudian memos dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah notes. Notes tadi ya keterkaitannya. Jadi kalau misalnya dari sources tadi itu yang kita udah bisa kita kasih kode-kode tertentu gitu ya. Kita kasih kode-kode tertentu, kita lalu tentukan notes-nya. Notes-nya itu apa aja gitu. Attitude, kemudian community, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada classification. Classification itu data-data yang lain-lain ya. Data-data yang lain-lain yang bisa kita masukkan juga gitu. Oke, saya kira itu dulu untuk prosesnya, untuk proses pengolahan datanya. Nanti kita akan ada di sesi praktikum ya, jadi nggak di sesi kali ini karena sesi yang kali ini hanya lebih ke pengenalan aja untuk aplikasinya. Jadi biar kita ngerti gambarannya bahwa aplikasinya seperti ini, apa yang bisa kita lakukan di aplikasi ini apa aja dan lain sebagainya. Saya kira video ini udah cukup panjang soalnya daripada nanti bosen ya. Jadi untuk yang sesi perkenalan aplikasi NVivo saya kira saya cukupkan dulu ya. Sorry. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau ditanyain di grup WhatsApp. Silakan banget. Dan jangan lupa sekali lagi semuanya
wajib coba untuk install aplikasi ini ya. Jadi kalian nggak akan pernah ngerti gimana caranya, gimana experience-nya pakai aplikasi ini kecuali kalian emang install sendiri ya dan praktekin sendiri. Kalian buka, coba-coba file sample project-nya tadi. Oke, suara saya jadi agak habis. Thank you banget semuanya. Saya kira udah cukup. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.